Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlussunnah wal Jamaah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Abu Hisham Akhiruddin LC Hafizahullah Ta'ala dengan mengangkat tema menguping pembicaraan rahasia dosa besar ke-38. Masih membahas kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pertemuan ke-42. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Senin ba'da maghrib sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Raja Darussalam, Jalan PAK Abdul Rahim, nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal mashkura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah nikmat yang wajib kita angkat ya, yang banyak kita tidak mensyukurinya, yaitu nikmat aman. Nikmat yang dimana kita melihat di televisi ya, di media, di mana tempat-tempat lain subhanallah ya, ada yang negerinya bagaikan lautan, benar? Di Bekasi misalnya, di Pekalongan, Jawa secara umum, subhanallah. Ada air yang 1 bulan belum surut. Perabotan rumah tangga mereka rusak semuanya. Bayangkan motor sebulan terendam banyu, apa yang terjadi? Kita jual tuh lah ke Palembang ujung-ujungnya kayak gitu. Murah itu. Habis harta mereka. La ilaha illallah. Ya. Diprediksi oleh BMKG begini-begini, la ilaha illallah. Alhamdulillah kita di Sumatera Allah kasih nikmat aman ini. Mau gak kayak gitu? Gak mau. Ya sebelum datang itu musibah ya banyaklah istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah ya. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kalau musibah enggak diangkat oleh Allah, bagaimana beribadah di tengah musibah? Musibah wabah belum diangkat oleh Allah Azza wa Jal, tambah lagi musibah-musibah seperti ini. Tapi ya, ingatlah bahwasanya musibah, bala, cobaan ya, ini semuanya ujian la'allahum yarji'un, agar kita semuanya kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia masih bertahan seperti itu, berarti orang belum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita yang ada di Palembang aman, Sumatera Selatan atau yang lainnya, maka kita juga jangan tertipu. Bisa jadi ini istidraj buat kita. Ya, kita jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Wa ma ya'manu makarallahi illa qaumul kafirun. Tidaklah merasa aman dari makar Allah, dari musibah yang Allah kirim, dari azab Allah dia merasa aman. Ya, kita Palembang aman be, masih banyak pempek misalnya. Ngomong itu dia, enggak boleh. Ya, tidaklah yang merasa aman dari hal seperti ini melainkan mereka kaum yang kafir. Berarti orang yang merasa aman lebih besar dosanya dari orang yang ditimpa musibah. Makanya kita ya merasa ya Allah jangan sampai kami juga seperti itu. Terus seperti itu. Dan Allah juga mengatakan Allah tidak akan mengazab ya suatu kaum wa anta fihim, sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad, dan kami tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, kalau mereka senantiasa istighfar. Ya, kita minta ampun maksudnya astaghfirullah ya Rabbi, astaghfirullah ya Allah. Insyaallah musibah harusnya datang enggak datang, atau datang dia cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita sudah belajar bab takdir, bahwasanya apa segala yang terjadi baik buruk, apalagi musibah-musibah ini semuanya datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh tangan manusia. Dan Allah telah memastikan tidak ada yang bisa mengangkatnya illa huwa, kecuali dia saja. Nah, orang nyembelih sapi, kerbau, kepalanya dilempar ke laut, ke sungai Musi dan seterusnya, enggak akan pernah itu bisa hilang. Tapi kalau Allah ingin hilang musibah itu, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Allah cuma mengatakan kun fayakun. Pergilah dia. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membalikkan muka bumi ini. Dan mudah juga bagi Allah mengembalikan lagi semula bagus lagi. Ya, kita dari bumi diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, ke bumi kita akan dikuburkan oleh Allah Azza wa Jal, dari bumi pula kita dibangkitkan dalam keadaan sempurna. Yang tulang belulang sudah hancur dibalikkan lagi. Jangan ragu dengan kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memiliki keimanan seperti ini, ya, walaupun dia tidak beramal salih, tidak beramal sunnah yang banyak, tapi dia memiliki keimanan yang kuat, diberikan oleh Allah pahala keimanan dia tersebut. Walaupun dia hanya melaksanakan yang wajib. Keimanan penting, ya, disirami, dipelihara sehingga kita benar-benar ya yakin bahwasanya Allah benar-benar Maha Kuasa. Subhanallah. Kata Nabi SAW, "Idza asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizalahu dunya." Barang siapa dia aman di negerinya, di tempat tinggalnya, kemudian sehat dan juga memiliki makanan, maka seolah dunia buat dia dari segala penjurunya. 3 nikmat ini ada semua pada kita, enggak ada yang enggak ada. Ya, antum aman, semuanya aman, alhamdulillah. Ya, jangan pernah kita Palembang ni aman tu lah, gunung jauh, laut dekati. Jangan cak itu. Gara-gara omong ni kau kaki laju ados itu. Ya, tak boleh. Kita merasa ya seolah keaman tu karena kita di tengah jauh dari gunung laut. Ini enggak boleh. Kita aman karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita ngomong seperti tadi, berarti musibah menimpa kita lebih besar daripada yang menimpa orang-orang yang benar-benar diterpa banjir, diterpa itu. Ya. Nah, itu juga ujub kita jadinya. Ujub dosa besar. Merasa bangga. Di Palembang ni wajar be, taat galo. Taat di mananya? Ya, enggak boleh seperti itu. Kayak ini ujian bagi teman-teman ikhwan kita ya, yang ada masjid tenggelam, masjid sampai bulan sabit itu nah. Banyu 2 meter lebih, subhanallah. Ya, belum surut. Tidak di mana coba? Itu kalau Allah tambah hujan lagi gimana coba? Makanya hujan itu Allah turunkan ada kadarnya. Ada kadarnya hujan turun. Apa banjir? Ya wajar pula banjir. Laut ditimbun, benar tak? Ya pohon ditebang, rawa
apa? Diperumahi. Bukan dibangun perumahan di mana-mana. Ya wajar. Jadi ya ada sebab. Semuanya ada sebab musabbab. Seperti itu. Kemudian sehat jasmani kita pun ada makanan, ada semua kita. Jadi kita syukuri nikmat ini supaya dia terus menerus ya ada pada diri kita, ada pada negeri kita. Berarti kalau sudah itu diangkat, percuma kita memiliki emas perak berserakan, percuma. Benar tak? Emas semuanya, semasjid ini, tapi gempa terus. Nah, dia apa ke emas itu? Benar tak? Aman, amanin, buntu. Tidak ada yang buntu. Mengotai. Oh ya amannya di sana. Iya aman, duit. Dalam rumah kalau mendep. Nah ini jadi 3 ini nikmat yang besar besar wajib kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Bukan hanya kita mengatakan alhamdulillah. Kalau itu bisa kalau gitu. Alhamdulillah. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Apalagi ini sekarang bulan Rajab. Bulan mulia, bulan haram. Yang amal ibadah dilipat gandakan, mau baik mau buruk. Kalau di bulan-bulan lain pun dilipat gandakan di sebagian keadaan, apalagi di bulan ini. Makanya perbanyak amal soleh, jauhi segala dosa-dosa yang membuat Allah murka. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Dosa besar ke 38 42. Yang saya 38. Yang saya yang 38. Karena Ustaz juga melihat para masyayikh yang mengisi kajian juga poinnya sama seperti yang saya isi ini. Syekh Abdul Razak juga poin ke 38. Ya. Poin ke 38 yaitu mutasammi'. Al-mutasammi' 'ala an-nasi ma yusirrunahu. Itu orang yang menguping, mengintip. Apa lagi? Ya. Apa ucapan ini? Nguping kan? Bahasa kita apa? Kok kepo? Ya nguping aja, nguping ya. Nguping. Ya. Menguping apa yang manusia merahasiakannya. Kalau bahasa Arabnya tajassus. Ya. Tajassus. Ingin mengetahui khobar yang disembunyikan orang lain. Itu makna tajassus. Dosanya dosa besar. Nggak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan berprasangka. Caknya, budak itu caknya. Nah, ini prasangka. Caknya dalam rumah dia nama ini. Caknya dia tuh. Nah, ini prasangka, dijauhi. Kata Allah, ijtanibu, jauhi prasangka-prasangka. Karena sebagian prasangka itu ithmun, dosa. Walaupun kita merasa ada indikasinya. Paham, ada indikasinya. Teman antum tidur misalnya. Itu udah tahu teman antum ini gelagat-gelagatnya ini kayaknya suka maksiat. Dia tidur. HP-nya ente buka. Padahal dia sudah pakai apa? Pakai password itu. Tapi antum setiap dia nak buka, antum ini. Ini sudah termasuk tajassus ini. Ini sudah masuk bab ini. Tahu. Dah tidur dia. Dia buka. Dibukanya. Ya Allah, benar nian uji aku. Berdosa budak ini.
Berdosa yang nyingo ini. Walaupun apa yang dia lakukan itu benar, dia ngelihat itu. Karena dia telah salah di dalam perbuatan melanggar larangan Allah. Tadi kata Allah, wala tajassasu. Jangan kalian nguping, mengintip, menguntit, enggak boleh. Wah, tiap pun salah selama ini Ustaz. Iya kau. Nanti Anda jelaskan makna tajassus lughatan wa istilahan. Wala tajassasu. Jangan kalian berbuat jasus. Berbuat tajassus. Mengintai. Makanya ada yang namanya jasus, jawasis. Pengintai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Apakah salah seorang dari kalian tuh senang makan daging saudara sendiri yang sudah menjadi bangkai? Ini dosanya disetarakan ya dengan dosa ghibah. Ya. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha tawwabun rahim. Walaupun dosa ini gede sama dengan dosa ghibah ini gede, tajassus gede, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Tetap Allah menunggu taubat seorang hamba. Tawwabur rahim, setelah Allah menerima taubat kita, Allah rahim. Allah tetap sayang sama kita. Ini orang yang soleh dengan orang yang bertaubat, kemudian dia benar-benar berubah, sayangnya sama. Ya, enggak ada istilahnya X itu enggak ada. Ya. Kalau sudah dia benar bertaubat, meninggal dalam keadaan beramal soleh, sama kedudukannya dengan orang yang memang tidak pernah maksiat misalnya, sama. Karena kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dihitung happy endingnya. Benar? Endingnya kan? Ujungnya. Bagus atau tidaknya. Kalau buruk, dia di neraka. Kalau baik, dia masuk surga. Makanya kita jangan menguping, mengintip, pengen tahu, kepo terus apa yang ada pada diri seseorang. Keluarga orang pengen tahu apa sih yang di dalamnya. Ngapu cak, kerasa kerusuh rumah ini. Akhirnya dia beli apa? Bukan teropong apa? Ya, CCTV. Diarah ke rumah wong. Atau beli taruh di wong, di pot wong misalnya. Pengen tahu apa yang digawe. Ya Allah, ini dosa besar ahi. Ya. Makanya Allah itu Maha Pemaaf Allah. Allah senang orang-orang yang menyembunyikan amal perbuatan mereka. Selama kita bermaksiat sembunyi-sembunyi, nggak nampakin, masih insya Allah dapat ampunan Allah. Masih dapat ampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang rata-rata maksiat itu sembunyi apa terang-terangan? Sembunyi. Lah kenapa kita bongkar? Makanya ada seorang dahulu bernama Ma'iz ibn Malik. Ma'iz. Ya kan? Datang kepada Nabi SAW minta apa? Minta rojam. Aku berzina ini. Ya kenapa gak ditutupin aja kata Nabi? Ya kan? Kenapa gak ditutupin aja? Suruh pergi malah dia. Datang lagi. Disuruh seperti itu juga. Karena dia bersikeras ingin dirajam. Akhirnya dirajam. Dibuat lubang, dilempar. Pas dilempar dia gak tahan. Ya tapi kalau sudah seperti itu ya gimana lagi? Diteruskan oleh para sahabat. Dan dia berusaha lari waktu itu. Yang maknanya kata Nabi kepada sahabat, kenapa enggak dibiarkan saja dia berlepas diri gitu. Paham maksudnya? Lah ini sudah jelas-jelas berbuat nih orang di dalam rumahnya. Ya, ini kemana dia maki motor dipuntut ini. Bener ke kapi. Lalu pergi dia. Ndak tahu jualan pempek di situ. Dia dak jinggo dia ngawak sangkek sama wadah cuko. Kan langganan dia banyak di situ. Nah, makanya ndak boleh, perbuatan enggak dibolehkan. Lah ngapain coba? Benar tak? Ada lagi bini sibuk nyingoi HP suami. Caknya laki aku nih. Nah, betina nih. Ya Allah. Dia tak tahu yuk.
saudari dia, tapi mukanya dirobah. Ngapain? Enggak boleh ya, ingat ya. Istri enggak boleh tajassus kepada HP suami dan sebaliknya juga. Ini tidaklah menimbulkan kecuali kerusakan. Yang ada dalam Islam itu ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat, bukan tajassus. Enggak boleh. Tidak kalau pacak rumah uang tuh. Ayolah cak. Memang niat. Ya, padahal TV itu bunyi. Cangkir pecah besarnya suaranya. Contoh baik. Tidak boleh seperti itu. Haram, akhi. Tajassus haram. Kecuali pemerintah memang ingin mentajassis bandar narkoba apa itu beda lagi. Ya, ini sesama muslim enggak boleh. Enggak boleh. Haram hukumnya. Ya, kecuali dia terang-terangan, enggak perlu ditajassus, enggak perlu ditajassis. Seperti itu. Paham ya? Catat makna tajassus. Tajassus adalah tatabbu' auratin nas. Mengintip aurat manusia. Baik secara maknawi atau hakiki. Wahum khalawatuhum. Sedangkan mereka ya khalwah. Khalwah itu apa? Bersembunyi dia diam-diam. Khalwah. Bisa jadi dengan melihat dengan mata kepala kita mereka tidak terasa. Intip itu maksudnya. Bisa jadi dengan mengintip atau dengan nguping ya atau dengan melihat tulisan-tulisan mereka, dibuka HP-nya, dibuka chat-chatnya. Ini dia. Akhirnya screenshot, diviralin. Ini dosa ini. Sudah dia masuk tajassus, dosa ghibah dan dosa-dosa yang lainnya banyak. Pernah antum itu? Oh, malak Ustaz. Ya. Atau ini dia kita menguping atau ingin mengetahui pendidikan dia. Ya. Kan ya, taman SD udah ini nih. Uang berusaha menyembunyikan. Ya, enggak sekolah dia nih. Alaman itu, ya. Atau rahasia-rahasia yang manusia menyembunyikan dari pandangan manusia. Disembunyikan, tidak boleh kita angkat. Ini namanya tajassus. Perbuatan itu jika dia lakukan itu namanya tajassus. Jika dia sebarkan maka dia bisa jatuh kepada perbuatan ghibah. Makanya ini tadi ayatnya ya, dilanjutkan dengan ayat ghibah. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian berbuat tajassus dan jangan kalian saling menggibai. Ya biasanya buah dari tajassus itu ghibah. Antum mendengar nguping, ribut keluarga wong. Balang. Dengar ya? Balang. So itu dia melakukan perbuatan tajassus, kemudian dia ngasih tahu orang lain jadi ghibah dan bisa jadi perbuatan lebih ngeri dari itu namanya namimah. Berkembang dia. Dosa seperti itu jika dikerjakan, dosa akan memanggil saudara-saudara yang lain. Itu dosa. Jika seorang berbuat satu dosa, maka tidak akan tercukupi di situ. Kata para ulama. Pasti dosa-dosanya memanggil teman-temannya, dosa yang lain. Orang minum khamar, apakah minum khamar doang atau yang lain ikut juga? Pasti ada di situ wanita. Kemudian yang lainnya. Ya, karena dia akan memanggil saudara-saudara yang lain agar dosanya semakin banyak. Seperti itu. Ya. Berkata al-Imam Az-Zahabi, wa la'allaha laysat bikabira. Semoga ini enggak termasuk dosa besar. Kata beliau. Ya. Padahal ini adalah dosa besar. Tahu dari mana kita dosa besar? Nanti di hadis yang dibawakan oleh Nabi SAW. Yang jelas perbuatan tajassus dilarang di dalam Islam. Saya bacakan larangan-larangan dari Nabi SAW. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, kata Nabi SAW dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, iyyakum wadh-dhann. Ya, jauhi kalian dari berprasangka. Sesungguhnya berprasangka itu akdzabul hadits. Prasangka-prasangka buruk itu sedusta-dusta
ucapan. Wala tahassasu wala tajassasu. Jangan kalian menguping, jangan kalian ingin mengetahui rahasia-rahasia orang. Wala tanafasu. Jangan kalian saling berlomba-lomba dalam hal yang tak baik. Wala tahasadu, jangan saling hasad menghasati. Wala tabaghadu, jangan saling belakang membelakangi. Wala tabaghadu, jangan saling benci membenci. Wala tadabaru, jangan saling belakang membelakang, enggak teguran. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Tajassus penyebab merusaknya tali persaudaraan. Istri buruk sangka ujung-ujungnya kepada suami pun seperti itu, anak. Biarkan. Kalau memang kita merasa dia ini berbuat seperti itu, jangan ditajassus, tapi dia dinasehati bahwa perbuatan-perbuatan yang seperti itu berdosa, menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta misalnya seorang istri melihat HP suami, tiba-tiba dia dapati di dalam HP suami itu ada gambar perempuan lain, buka aurat misalnya. Jangan buruk sangka dulu. Bisa jadi itu istri dia yang lain. Tapi ada anaknya juga. Istrinya misalnya nanya ya kan, ini kejadian ya asli. Ya. Bisa jadi anak dia. Baik sangka, bisa jadi Mbak, dia nikah siri ingin menjaga perasaan Mbak. Gimana enggak? Dia nikah siri supaya menjaga perasaan Mbak. Lah bukti dia sayang sama Mbak, kok dia di rumah terus? Ya kan? Ternyata dia sama istri keduanya lewat HP. Beruntung lo gitu. Baik sangka dulu. Tapi ada sikok lagi Ustaz betina lain. Yang ketiga. Ada sikok lagi. 4. Ada sikok lagi. Nah baru curiga kalau 5. Ya. Curiga kalau 5. Nah ini asli. Ini bukan anak buat-buat. Ini cerita Syekh Abdullah Al-Fauzan. Bukan Syekh Al-Fauzan. Cerita Syekh Abdullah Fauzan. Yang mensyarah kitab Bulughul Maram itu. Ya itu. Jadi jangan mudah buruk sangka. Makanya tafsir yang ditafsirkan oleh Syekh Sa'di, dengarkan tentang tajassus. Jangan kalian tajassus, mengintip, menguping. Katanya wala tufattishu, jangan kalian memeriksa aurat kaum muslimin. Jangan kalian mengintipnya. Ya. Watruk al-muslim ala hal. Biarkan muslim di atas keadaan dia sendiri. Wasta'mal taghaful, gunakan lalai dari keadaan kaum muslimin. Gunakan lalai. Maksud lalai apa? Enggak usah ngurusi aurat mereka. Udah aurat ente aja, dosa ente banyak. Ente aja belum tentu bagus mengurus anak istri, mendidik anak. Lo ngurusi anak orang, istri orang. Subhanallah, malu kita. Urus dulu keluarga kita. Ini kadang kita ini kalau dosa kita sendiri itu bagaikan laler atau nyamuk yang ada di hidung ini. Nah, ini aja kalau dosa uang bagaikan walaupun jauh bagaikan gunung di depan dia. Jauh kelihatan. Padahal berkilo-kilo kelihatan. Ya, orang mukmin itu dosa dia sendiri yang dia miliki itu bagaikan gunung yang akan menimpa dia. Takut dia. Sibuk. Bagaimana kalau gunung mau jatuh nimpa ente? Pastilah lari menyelamatkan diri. Kaget dulu nolong uang itu. Kaget dulu aku nyelamat uang dulu. Anak gue bawa gunung. Kaget aku nyelamat uang itu. Tidak mungkin. Selamatkan diri dulu. Nanti ngurusi orang. Lah belum tentu juga ujung-ujungnya dia mati dalam keadaan berbuat buruk. Paham maksudnya? Sejadi dia nanti taubat kepada Allah dan ente jatuh kepada perbuatan dia. Paham? Ya, maka jangan mudah menuduh. Ya, makanya kalau orang menuduh si perempuan berzina, diterima atau tidak? Tidak, sampai dia mendatangkan 4 saksi. Ini perkara tajassus benar-benar dilarang. Enggak boleh. Ya orang udah jelas-jelas sembunyi dalam kolong.
dikejar. Ya Allah. Tidak percuma juga ente ngelihat, kemudian ente yang melapor ke pemerintah, ente dewean, manfaat tidak? Tidak. Yang ada nasihati, benar enggak? Kamu ini, innal hamdalillah. Gitu. Ad-dinun nasiha, agama nasihat, saya menasihati. Harus terima, ini perbuatan dosa, bertobat, bermanfaat daripada disebar luaskan, enggak manfaat dan juga jadi dia akan membencimu ya, untuk selama-lamanya. Ya, seperti itu. Maka kita kalau ada kemungkaran, kata Nabi apa? Ingkari dengan tangan, bukan tajassus. Jika tidak mampu dengan lisan, dakwah. Jika enggak mampu, ingkari dengan hati, dan tidak ada keimanan lagi di belakang itu. Ya, wa madalika wa ma waradalika minal iman. Dalam riwayat yang lain, dalika ad'aful iman. Mengingkar dengan hati selemah-lemah iman. Seperti itu. Ya, jangan tajassus. Berkata Imam siapa tadi? Sa'di, ya, gunakan at-taghaful. Gunakan lalai di dalam keadaan kaum muslimin. Enggak usah tahu. Dan gunakan juga memberikan uzur selalu kepada sesama kaum muslimin. Saya tadi ngelihat dia berjalan sama perempuan. Nah, ente yang dengar bisa jadi itu ibunya. Wah, mana ibunya muda nian? Saudarinya. Mana istrinya? Ya kan? Aku tahu istrinya. Istri yang kedua. Tahu dari mana kau? Tidak, aku tahu bini yang kedua. Ketiga. Terus kasih uzur seperti sama kaum muslimin. Ini ndak. Kalau bisa kaum muslimin itu aibnya terbongkar semuanya. Bahkan sampai ada orang pengen suami istri itu berpisah gara-gara tajassus dia. Nah, alhamdulillah jadi ya. Putus juga mereka berdua. Ini aku yang tahu itu. Nah, kau. Aku yang itu. Subhanallah ini. Ini sudah takhbib, sudah parah banget dosa yang dia lakukan. Baik, sibukkan dengan aib sendiri. Berkata Imam At-Tabari tentang wala tajassasu. Kata Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, wala yattabi ba'dukum awrata ba'din. Jangan saling mengikuti, melihat, menguntit, menguping aurat sesama kalian, sebagian kalian. Jangan. Ya. Jangan yabhath an sarairihi. Jangan mencari rahasia-rahasia mereka. Ya. Yubtagha bidzalika, yang diharapkan dari itu az-zuhur, agar tahu aib-aibnya. Walakin iqna'u bima zahar. Ini bagus sekali, dengarkan. Akan tapi merasa cukuplah dengan apa yang nampak dari perkara dia. Yang tampak aja udah. Pergauli manusia dengan apa yang nampak, yang tidak kita lihat. Itu urusan dia sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihi fahumidu wa dhummu. Ya, dengan perbuatan dia tercela, dia dipuji. Dengan perbuatan, bukan dengan kita menguping. La ala ma la ta'lamun min sarairihi. Bukan atas apa yang kalian tidak tahu. Ya, dari rahasia-rahasia mereka. Khudhu ma dhahara lakum wadu'u ma satarallah. Kata Imam Mujahid, bagus sekali. Ya, untuk sesama kita, sesama kaum muslimin, ambil apa yang nampak saja bagi kalian, biarkan apa yang ditutupkan Allah buat dirinya. Ngerti maksudnya? Ya, kalau kita berteman, ya kita tahu apa yang nampak pada dirinya. Kalau dia sudah di rumah, ngapain nanti nguping, nanya, ya nanya begini supaya tahu kabarnya enggak manfaat. Tidak bermanfaat. Makanya disebut tajassus. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar man amana bilisanihi. Wahai orang-orang yang hanya beriman lidahnya saja, yang keimanan itu tidak masuk ke dalam hatinya, la taghtabu. Jangan kalian menggibah kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim. Jangan kalian mengintip aurat-aurat mereka. Ya, rahasia-rahasia mereka, perbuatan mereka di dalam rumahnya.
Fa innahu man ittaba auratihim. Sesungguhnya siapa saja yang ingin tahu aurat mereka, mengintip atau yang lainnya, niscaya Allah akan mengikuti aurat dia. Allah akan selalu memantau aurat dia agar apa? Agar dibongkar. Wa man yattabi'illahu auratahu. Barang siapa yang Allah ikuti auratnya, Allah akan bongkar auratnya walaupun dia berada di dalam rumah. Apa maksudnya? Akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang pekerjaannya suka ngurusi rumah tangga orang lain, suka ngurusi rahasia-rahasia orang. Yang orang lain tuh nggak mau diketahui. Seperti itu. Paham gak nih? Nah, kita baru masuk ke hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi, hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a ila hadithi qaumin." Barang siapa yang Barang siapa yang nguping pembicaraan satu kaum, wahum lahu karihun, yang mereka ini enggak senang sama orang yang nguping itu. Kalau dia tahu. Apa maksudnya? Ya. Dia enggak suka. Ya, mereka kaum ini enggak suka jika pembicaraan ini diketahuinya. Subba, akan dituangkan fi udhunaihi, pada kedua telinga orang yang nguping tadi, al-anuk, yaitu timah mendidih. Ya, itu ar-rasas al-mudhab. Ya, tembaga mendidih itu akan dilelehkan kemudian dimasukkan ke dalam kupingnya. Kira-kira dosa besar, dosa kecil ini? Dosa besar. Kita aja kalau ditetes enggak usah yang panas. Ya, ditetes yang menjijikkan enggak kuat kita. Apalagi ditetesnya sesuatu yang menyakitkan. Maka karena ini hari kiamat. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat ini menunjukkan dosa besar. Wa man sawwara suratan, barang siapa yang menggambar sebuah gambar, baik di buku, di pasir, di mana dia menggambar, apalagi membuat patung, ya, maka udziba, dia akan diazab. Kalau antum yang hobi gambar dulu, melukis, ini keutamaan pelukis ini hadis. Ya, dia akan diazab dan akan dibebankan oleh Allah, an yanfukha, meniupkan ke dalam gambar yang dia sudah gambar ruh. Ditiupkan oleh Allah, disuruh Allah tiupkan ruh. Wa laisa binafikh, dia tidak akan bisa meniupkan ruh. Itu. Akan diazab. Yang menggambar, dia suka gambar, banyak anak-anaknya kecil hobi menggambar. Kalau luruskan gambar-gambar yang tidak bernyawa, gambar pohon, gambar rumah, mobil-mobilan. Ya, kalau seandainya dia terpaksa menggambar, jangan dikasih kepala, mata, gambar sampai leher saja. Ya. Apa nih Bi? Ini unta ini? Unta juga ini? Unta galau. Karena katik apa? Kepala. Iya. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini bab, ya, mengajarkan kepada kita agar kita menyibukkan dengan, ya, dosa kita masing-masing, amal kita masing-masing. Hadis ini juga mengajarkan, bab ini mengajarkan kepada kita agar kita ini menjaga persatuan persaudaraan, agar tidak rusak. Karena orang yang suka seperti ini pasti rusak. Hubungan persaudaranya pasti rusak dan dia akan curiga selalu. Jika juga temannya hobi seperti itu, dia akan saling curiga, mencurigai. Seperti itu, ya. Ingat, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu ya berbuat dosa mulu. Lah ngapa kita mencari aib-aib mereka? Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa ada yang bertaubat. Bisa jadi habis dia berbuat dosa, ente dengar, ente sudah sebarkan, dia taubatlah, ente nanggung dosa. Paham? Ya. Insyaallah kita ambil tanya jawab insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. So, الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
إياك نعبد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صراط الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام السلام الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
Sudah. Mana sortingnya mati? Oh, pindah. Hadiah. Tajasus. Ini tajasus bukan? Bukan. Ini kepo ini. Insya Allah enak banget. Pengen jadi jemaah aku jadi. Banyak banget deh. Sudah ya? Yes, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Untuk naruh di atas terakhir kok naruh di atas. Ini saya jawab secara umum aja ya. Tentang ikhwan atau akhwat yang ingin mengambil rumah kredit via bank, bla bla bank ini bank itu, usahakan ya sabar, ngontrak aja dulu, ngontrak ya. Jadi kau mengambil lewat situ bukan malah membantu, malah menyusahkan diri. Ya, Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah hancurkan tuh riba. Ya, berapa banyak ujung-ujungnya yang mereka kredit ya lewat yang saya sebutkan tadi, ya ujung-ujungnya mereka sengsara. Tahu lintah tuh? Nah itu kan lintah tuh kalau lengket susah lah lepas. Mau berusaha melepaskannya susah, kita lepas dari situ. Ya jadi sabar, ngontrak atau bedeng ya. Kalau udah nyuduit yang bedeng mau ngontrak ya bawa MC2 masih ada slot itu ya, seperti itu. Aplikasi bajakan yang nggak boleh, yang namanya dibajak itu nggak boleh. Terus izin. Ustaz, apakah termasuk berdosa jika kita mencari tahu mengenai kehidupan pribadi calon pasangan kita? Ini enggak masuk. Paham? Malah kita sebelum menginjak ke ke pernikahan ya, kita harus tahu dulu siapa yang akan kita jadikan calon kita. Makanya di dalam hadis itu apabila pemuda yang soleh ya, mendatangi kalian untuk melamar ya, jika tidak diterima maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Soleh intinya. Berarti kalau nggak soleh ya, jangan dijadikan pasangan hidup. Bagaimana tahunya? Ya dengan kita mencari kabar. Paham? Si fulan ini gimana? Di sini dia contohkan misalnya dengan otak-atik sosmed dia, tidak masalah. Kalau ditengok sosmednya ternyata manhajnya berantakan, akidahnya berantakan, statusnya Power Ranger misalnya, atau game-game, ini nggak bisa dijadikan suami. Masa suami main game? Tahu-tahu ada, udahlah tahu gitu. Banyak masih yang main game ini, malu sama Allah main game.
No, main game kadang. Sudah main game, TikTok. Allah. Kalau TikTok ceramah ya bagus TikTok. Ya, pening pala nyingok. Subhanallah. Malu ya. Ada ikhwan dan ngaji main game. Pokemon lagi. Apa sih kau lagi kepala itu? Hah? Tidak, kamu jangan nuduh aku. Mana ada istri saya saksi ya, nggak ada main game. Nggak mau. Kalau dulu ya dingdong ya. IP ya. Jadi bertanya informasi tentang masa lalu ya, kalau masa lalu ya mungkin bisa terhapus dengan dia mungkin menyesal, tapi kalau kita ingin mengetahui keseharian nggak masalah, tapi bukan dalam rangka ingin menjelek-jelekkan dia, dalam rangka ingin tahu ini bagus tak jadi pasangan hidup saya. Jika dia sudah tahu dia ngelihat nggak cocok, jangan diterusin, dan jangan juga disebarluaskan apa yang dia tahu. Kalau dia sebarluaskan maka dia telah jatuh kepada dosa ghibah. Apakah mengkritik seseorang dengan orang itu melakukan kebaikan kepada kita? Apakah mengkritik seseorang dengan orang itu melakukan kebaikan kepada kita, terus kita ceritakan kepada kawan dekat kita? Apakah termasuk tajasus, Ustaz? Mengkritik seseorang, orang itu melakukan kebaikan kepada kita. Iya. Lewat dulu ya SMS antum. Ustaz, maaf di luar materi, apa yang disebut dengan gaza? Koza kalau ya. Koza itu mencukur rambut dengan tidak seimbang. Tidak lemak di jingok. Cak pang tuh nah. Ya. Ninggal ke tengah baik. Atau ninggal ke samping sini, atau dia membotakkan bagian bawah saja, yang atasnya ini apa namanya ada, atau atasnya dihabisin di sininya sisa, iya ya, kecuali makanya kalau bekam usahakan habis bekam botak aja ya, botak aja, nggak masuk dia ke koza ya, insyaallah yang bekam nggak masuk ya. Kan ada orang bekam sini kan? Nah itu. Ngapo juang pala budak itu. Ya. Sudah dibolongi tebok pulau juang. Banyak sekarang anak-anak koza, rata-rata saya tengok di salon-salon ya, kalau ikhwan yang kerja di salon jangan disediakan tuh gambar. Itu rata-rata gambar koza. Yang misalnya dia motong kemudian dihilangkan ya, bukan untuk belah tengah permanen, tahu? Dikerok seret jadi belah tengah terus. Ada lagi dibentuk huruf P, ada yang conteng, ada budak-budak kecil rami dia kozak kalau ngapa rambut kamu tokak kalau nih, oh tidak tokak ini izinnya, supaya dia tuh ini malu kan, gaya kita bilang, tokak tidak boleh gunting ini. malu dia dikiranya bagus, berjebet. Kalau uang dulu berjebet terpelit, ini dibuat jebetnya juang dulu ya, kalau ada berjebet itu bulu penekit namanya nih. Tapi itu tidak benar, ini masuk tatoyur, uang dulu biasa. Ini nanya bab apa ini? Ana pernah mendengar seorang yang sedang safar dan dia sudah berada sampai di tujuan, dia pun sudah menginap di beberapa tempat tujuan tersebut, namun masih mengkodok sholat dengan alasan masih dalam keadaan safar. Kok mengkodok? Ini salah, ini yang nanya salah. Mengkosor. Mengkodok. Mana ini orang yang nanya sama yang berbuat juga salah. Kok dikodok sholatnya? Nggak ada pembahasan kodok sholat dalam safar. Mungkin kosor dia ini, salah tulis jadi kodok. Ya. Kosor tidak masalah, ya tidak masalah kita mengkosor. Misalnya kita safar nih di sebuah tempat, nggak tahu kapan pulang,
2 tahun. Dia nggak tahu kapan pulang. Lah 2 tahun masih dia mengqasar selama dia nggak tahu kapan pulang. Boleh ente mengqasar. Ya. Pindah tempat sini atau misalnya antum punya partner kerja di mana gitu. Enggak jelas kapan pulang. Berbeda kalau orang yang kerja 2 minggu di pabrik ini, 2 minggu di rumah, maka dia enggak qasar lagi itu. Sudah jadi mukim sini, mukim situ. Ngerti enggak maksudnya nih? Kalau antum misalnya ditelepon kawan, antum ke Jakarta ya, langsung berangkat antum. Enggak tahu berapa hari. Tahu-tahu lah seminggu. Belum balik juga, belum balik, belum selesai gitu. Terus antum mengqasar. Dapat itu rukhsah safar. Paham? Ya. Ustaz, apakah makan minum itu membatalkan wudu? Selama bekas yang enggak keluar maka tidak batal. Paham? Ya. Ya enggak batal, makan minum itu enggak batal kecuali dia makan onta. Makan daging onta baru batal. Kok bisa batal? Tauqifiyah. Karena yang mengatakan Rasulullah tawaddau min luhumil ibil wala tatawaddau min luhumil ghanam. Wuduklah dari makan daging onta, jangan wuduk dari makan daging kambing, enggak usah wuduk. Berarti kalau daging kambing aja enggak perlu wuduk, apalagi daging ayam, mahal kambing mahal ayam. Iya, bukti kalau kita makan restoran. Mesen sop kambing, 50 datang ayam. Ya, sate kambing sate ayam beda. Berarti enggak batal ya? Enggak batal. Apa aja enggak makan enggak batal. Selama ya dia tidak mengeluarkan bau ya. Lalu dia makan. Bambu ini berarti yang ada keluar itu yang membatalkannya. Ya. Ustaz, bagaimana cara bertobat dari dosa tajassus bila orang tersebut tidak tahu dicari sedangkan orang itu tidak tahu sedang dicari tahu aib dia. Ya, kalau sudah terjadi dampak ya, bahwa orang itu terzolimi, maka kita lihat jika kita minta maaf itu bisa minta maaf. Tapi kalau dia sedang beringas, tangannya digoyang-goyang, siapalah ini kalau ente minta maaf nambah beban, malah ya kezaliman atau mudarat yang akan terjadi lebih besar. Maka ente cukup bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kau aja. Akhirnya ya menjadi mudarat lebih besar, bebala atau betujahan ya. Biasa seperti itu. Pergi Palembang muda nian nyucuk-nyucuk mah itu. Tahu-tahu tebok budak pukangnya, tebok betis. Itulah wong kita di payanian. Tidak mikir bahwa itu perbuatan dosa besar ya. Maka ditimbang maslahat mudarat. Kalau maslahat ya dan dia bisa menerima, kita tengok misalnya melahas gini, ini orang ini rajin sholat. Orang yang kita tajassus aibnya ini orang rajin sholat, lemah lembut. Kalau ngomong enggak misalnya kan, ini bisa kita minta maaf, Pak, aku kemarin itu ini apa nyari aib bapak sudah aku sebar kemarin. Aku nyingok bapak lemah lembut ini, aku minta maaf. No, kau hilang lemah lembut aku. Ya. Dah. Apakah ada hal-hal yang dibolehkan uzur mengenai mencari tahu aib orang lain? Ya, misalnya udah pasti ya aib yang orang ini akan kerjakan ini sudah pasti akan terjadi. Misalnya ada orang gelagat ingin membunuh atau ingin menzinai seorang perempuan, ya udah lihat gelagatnya, maka boleh kita melakukan tajassus. Tapi kalau enggak pasti, maksud enggak pasti ini muslim ya secara umum muslim, baik sholat, maka enggak boleh tajassus. Ini semasjid ini muslim insyaallah baik semua, amin. Ini enggak boleh kita saling tajassus. Kalau ada orang fasik, udah jelas-jelas dia ingin membunuh misalnya ini, kemana dia bakal, apalagi dia sudah kelihatan bawa misalnya bawa apa? Sebilah pisau, maka boleh kita tajassus. Enggak tanya ngembek tebu, nebang tebu, tajam kayaknya. Ayo dikapak, dia ni ngapak tebu. Ustaz, apa saja yang jadi kewajiban kita kepada Allah apabila kita berusaha maksimal memenuhi kewajiban manusia kepada Allah? Apa saja yang bakal didapat?
Ingat ya, ini secara umum saya jawab. Amalan wajib yang kita kerjakan, ini kewajiban. Amalan wajib yang kita kerjakan itu adalah amalan yang tidak bisa disaingi dengan amalan sunnah, walaupun amalan sunnah itu sepenuh bumi. Maksudnya gini, seorang dia mengerjakan amalan sunnah banyak sekali, nggak bisa dihitung, tapi kewajiban dia bolong, ya, maka amalan sunnah ini tidak bisa nolong dia. Ngerti? Dia sholat sunnah sebanyak, tapi sholat maghrib dia tinggal, masuk neraka dia. Paham? Apalagi sholat asar misalnya dia tinggal, masuk neraka dia. Jadi amalan wajib tidak bisa ditandingi dengan amalan sunnah walaupun bilangannya banyak. Ya. Jadi setelah dia melaksanakan kewajiban, amalan-amalan yang lain yang dia kerjakan baru yang amalan yang dianjurkan. Pahalanya apa? Pahala yang nggak usah ditanya kalau pahala dari Allah tanpa batas. Satu huruf 10 pahala dilipat gandakan menjadi 700. Kecuali puasa, kata Allah. Aku akan balasnya. Bayangkan balasan. Makanya kalau masalah balasan, sujud kita subuh itu qobliyah subuh. Itu sunnah atau wajib itu qobliyah subuh? Kata Nabi, khairum minad dunya wa fiha. Itu lebih baik dari dunia beserta isinya seluruhnya. 2 rakaat salat sunnah. Apalagi salat wajib. Makanya kalau amalan-amalan, ingat ayat fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, barang siapa beramal sebesar biji debu, sebesar suatu yang paling kecil dari semut. Dzarrah, semut kecil, maka pasti dia akan melihat ya pahalanya, pasti dia akan melihat hasilnya, kebaikan. Ya. Makanya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talaqin. Jangan kalian meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun berupa muka berseri-seri tatkala bertemu teman. Ini tidak butuh tenaga, tidak butuh apa. Sudah, jangan lama-lama. Marah budak. Berseri sekali aja. Ini pahalanya besar. Bayangkan coba. Tidak butuh ngelok kantong, tidak perlu kita nak noleh. Main ini, sudah. Apalagi sudah main ini ngejual 500.000. Ya, surga tu lah. Ya. Ustaz, jam berapa ini? Jam berapa? Berhenti lah belum nulis soal ini. Pak ini. Enggak usah lagi tolak. Ini sebelah sini masih ada, ini ada. Hadiah nak dibagi ke? Payah, enggak ngerti ini. Ustaz, apakah diperbolehkan menggabungkan 2 amalan sunnah dalam satu waktu? Misalnya sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah, puasa Senin Kemis dengan puasa ayyamul bid. Amalan sunnah istawana dari pendapat Syekh Sa'di dan yang lainnya boleh digabung. Ya, kalau yang berpendapat sholat tahiyatul masjid sunnah bisa berarti digabung dengan sholat qobliyah maghrib atau sholat wudu, boleh digabung. Tapi kalau yang berpendapat wajib sholat tahiyatul masjid, enggak bisa dia digabung dengan qobliyah. Mana yang lebih kuat, wajib atau sunnah? Ya, khilaf ulama ya. Kalau masalah khilaf maka kita lapang dada. Dia mengatakan wajib. Dalilnya apa? Enggak boleh duduk kata Nabi sampai sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi pernah nyuruh orang kalau sedang khutbah nih. Sedang khutbah itu sedang menggebu-gebunya, ada orang duduk langsung disuruh Nabi berdiri sholat sunnah. Ya, sholat apa? Tahiyatul masjid. Dalil dia sunnah yaitu perkataan sahabat Nabi, jika aku melaksanakan yang wajib-wajib saja, ya kan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang halal, dia sholat 5 waktu saja, apakah masuk surga? Masuk surga. Berarti kalau dia nggak melaksanakan tahiyatul masjid, berarti tidak berdosa, berarti sunnah. Ini khilaf ulama. Antum sudah sholat 5 waktu, seperti ini sahabat Jabir bin Abdullah, dia bertanya, kalau aku sudah sholat 5 waktu, ya kan, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, apa masuk surga? Iya kata Nabi, jika jujur. Berarti 5 waktu itu aja yang wajib. Tapi sholat-sholat yang lain jadi sunnah. Paham? Gitu. Kalau Jumat wajib karena dia menggugurkan sholat zuhur. Seperti itu ya. Jadi bisa digabung jika selama dia sama. Kalau sunnah sama sunnah. Kalau wajib sama wajib boleh digabung enggak?
Nggak boleh. Aku nak sholat maghrib aku ini Isya, Zuhur sama Asar aku gabung dengan subuh nih weh. Ini namanya ibadah sekendak dewe. Ustaz, bila kita baru terbangun, indak katik masalah tajasus ya, pertanyaan dari tadi ya. Aduh. Iya, apa ini pertanyaan yang lalu? Tidak. Ustaz, bila kita baru terbangun setelah atau saat azan. Kemudian kita azan subuh. Kemudian kita berdoa setelah bangun tidur dan wudu serta sholat sunnah. Tapi sholat sunnah qobliyah subuh, apakah masih bisa terlepas dari 3 belenggu setan saat tidur? Insya Allah. Apalagi dia sudah witir sebelum tidur. Ya, insya Allah bisa terlepas. Karena kalau kita tidur, syaitan mengikat kita dengan tiga ikatan. Ya, syaitan itu ikatan 3 diikat di kepala kita, diikat. Kalau kita bangun tidur baca doa lepas 1. Kalau kita wudhu lepas 2. Kalau kita sholat lepas semuanya. Bangun pagi-pagi seger. Ya kan? Kalau aku nih Ustaz, kalau bangun subuh tuh habis subuh tidur lagi Pak Ustaz. Lemes nian, banyak kencingnya. Banyak kencing setan. Ya. Makanya kalau usahakan sebelum tidur kita sudah witir. Kalau qadarullah kita enggak bangun kebablasan, maka insya Allah kita sudah terlepas dari ikat-ikatan syaitan. Kenapa saya katakan itu? Karena Umar Ibnul Khattab dia sanggup bangun di tengah malam, Abu Bakar sholat witir setelah isya. Ya, seperti itu. Tapi kok derajatnya tetap tinggi Abu Bakar. Kenapa? Hati. Makanya hati penting dibersihkan, disucikan, disirami selalu. Ya, seperti itu. Seperti tadi masalah tajassus, masalah hati juga. Orang suka ingin tahu kabar orang lain tuh gara-gara hatinya tidak bagus. Pengen tahu aja, kepo. Ya, seperti itu enggak bagus. Ya. Pengen tahu aib-aib orang. Ustaz, bolehkah tidak meminta izin kepada istri jika nikah siri poli? Lanang nanyo ini. Kalau harus dengan izinnya enggak harus izin. Tapi yang paling bagus ya istri tahu. Apalagi istri belum ngaji, yang ngaji aja susah minta ampun. Malah yang ngaji yang susah, ya kan? Awas kayak, hati kan? Ya, enggak. Enggak ditengok aja mana masalah mudarat. Ingat ya, poligami ini. Yang satu itu yang sudah ada dicintai dulu, ya, dibahagiakan dulu, dikasih dulu dia mobil Fortuner, ya kalau tidak terbeli Fortuner minyak Fortun dulu, pokoknya dibahagiakan dulu. Ini rumah ngontrak, makan telok terus, seminggu sekali mie yang harga berapa, ya Allah, nak poligami, budak ini bukan nekat ini budak. Ini payah nih kadang poligami sunnah yang wajib tidak digawe ke, wajib ya ngehidup ya anak bini, nede anak, poligami lembek lemaknya ya dia tuh. Habis poligami lucunya yang satu lepas, ya nggak poligami namanya satu lagi, ya apa maksudnya? Poligami jika dua, yang ini lembek baru, yang lama lepas. Yang lama lah dapat anak, lah dapat ini 3 ikoan, yang ini belum anak, mandul pula. Makanya usahakan yang bagus lah menempuh poligami ini. Bahagia aku yang pertama, supaya dia enggak singgung. Apa dia enggak cinta aku? Aku bahas terus tiap hari. Abang bebek setebal ini masih nak nyari yang lebih tebal lagi, nah kau. Ya, enggak masalah, memang sunnah. Malah Ibnu Mas'ud itu, kalau aku tahu 10 hari lagi aku bakal meninggal dunia, aku nikah lagi. Nah, bayangkan coba. Ya sahabat ini, kau siapa? Budak sinilah. Gai-gai kau. Ya. Ustaz galak ada poligami? Iyalah pula galak. Misal contoh, kamu ini pempek lenje. Pempek pistel. Yang ini apa? Pempek kalau
Ustaz nak sikap ni lah. Apa galak. Pasti dia ngomong, ya ini galak. Mak itu sama. Kalau ada suami ngomong aku kau tu lah dek, bohong. Iya, kalau ada suami ngomong, ya, karena hati suami tu luas, lebar. Kalau hati perempuan cukup satu gitu. Iya serius ini, nggak main-main. Ini anak khawatir yang rumah nonton ini. Dijewer saya. Jam berapa ini? Nyungah HP nih. Mudah-mudahan habis pulsa orang rumah. Biasalah masuk SMS. Dah. Alhamdulillah Kati. Ustaz, bagaimana bila ada ikhwan yang datang terlambat, lalu langsung ngambil sop depan nyempel, baik dari pintu masuk utama maupun dari pintu lain? Jujur, ana merasa berat di hati ana. Masya Allah. Maaf ke bayi? Maaf ke bayi? Ya, bisa jadi dia tuh memang memiliki apa? Tempat di sisi ustadz misalnya, gitu kan? Ya ada kadang itu kan dia melok misalnya, ada ustadz misalnya kan, atau siapa, dia dapat tempat, tidak masalah. Maaf ke baik ya, biasa baik ya. Nah itu, iya seperti itu. Dia juga udah ada usaha, dia usaha mana lah aku baca masuk lewat barang ustadz baca dapat. Nah itu, dia sudah usaha. Jadi maaf ke baik ya. Ya yang jelas kita tuh kalau baca soft pertama itu kita berusaha dapat ya 15 menit sebelum itu ya. Ini berarti dia ini memang mencari soft pertama, ingin apa? Ingin pahala. Dapat soft pertama, kemudian dia memperbanyak baca Quran, nunggu sholat. Itu pahalanya besar banget. Apalagi sholat habis usai sholat menunggu sholat berikutnya. Ini pahala dihitung sholat terus. Nanti maghrib tadi, ya kan, menanti mantap di tempat sampai isya, boleh sampai dengar kajian, pahalanya banyak minta ampun. Ya, ini masalah niat. Mana punya antum ini? Yes. Baca ya, sian ya, nangis. Ustaz, apabila pemimpin kaum muslimin melakukan kesyirikan di depan umum, apa sikap kita? Pemimpinnya apa dulu? Muslim atau Muslim? Iya. Sikap kaum muslimin kepada pemimpin, ya. Maka jika dia pemimpinnya Muslim, maka nasihatinya bukan terang-terangan. Paham? Kita melalui orang-orang yang dekat sama dia, 4 mata. Kalau terang-terangan malah ini bukan menasihati, namanya membongkar, merusak nama dia. Ya. Seperti itu, didatangi, dijelaskan. Kalau kita nggak mampu, sampaikan kepada orang lain yang bisa menyampaikan aspirasi ente agar dia mengetahui bahwa ini salah. Seperti itu. Dan doakan selalu, pemimpin itu doakan baik selalu. Ya. Bisa jadi doa ente terkabul. Gara-gara ente soleh terkabul, maka kebaikan buat ente semuanya. Seperti itu. Kalau pemimpinnya jelas-jelas kufur, melakukan kekufuran sehingga keluar dari Islam, kalau yang tadi bisa jadi dia bodoh, tidak ngerti. Apalagi ya sebagian sekte ini banyak yang memang mereka dianggap benar padahal kesyirikannya banyak. Kemungkinan besar mereka melakukan itu gara-gara kebodohan. Nah sekarang memang jelas-jelas non-muslim, ya kan? Non-muslim benar-benar melakukan kejahatan. Maka ya sikap kita tengok jika benar kaum muslimin mampu dan maslahat yang didapat itu lebih besar dan lebih baik, ya, maka sikap kita ya bisa menurunkan mereka yang kufur jelas bukan muslim, ya. Tapi jika dia muslim maka tidak seperti itu, berbeda. Negara kita negara Islam, Indonesia negara Islam terbesar, yang memimpin harus umat Islam. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahan kita negara kita selalu mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pemimpin yang benar-benar soleh. Ingat pemimpin yang ada, siapa aja yang sekarang, Bapak Jokowi, ya, atau yang sebelumnya, maka ini cerminan
Masyarakat. Tidak boleh kita gini-gini. Ya masyarakat tengok. Tengok masyarakat. Kalau masyarakatnya bagus, insya Allah naik yang bagus. Jika masyarakatnya kurang bagus, maka yang naiknya seperti itu juga. Bayangkan di zaman Ali radhiyallahu an, kurun dekat banget sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakatnya udah bobrok. Yang memimpin siapa? Ali radhiyallahu an. Mereka protes lah, itu manggil. Mana kau nih? Engkau mimpin kok keadaan seperti ini? Banyak kejelekan apa? Gitu kan? Kenapa engkau begini? Diprotes Ali radhiyallahu. Padahal sudah dijamin surga, menantu Nabi. Udah tuh sepupu Nabi lagi. Subhanallah. Ali mengatakan, iya dulu di zaman Abu Bakar, pemimpinnya Abu Bakar masyarakatnya kayak saya. Berarti pemimpinnya dijamin surga, masyarakat juga dijamin surga. Nah sekarang saya mimpin ya masyarakatnya kalian ini. Gitu. Ini tawaduknya Ali radhiyallahu. Dia tidak ngomong, oh kamu ngomong itu, aku dijamin surga. Tidak. Ya, terkala Fudail ibn Iyad atau Hasan al-Basri saya lupa, melihat ada orang berdoa, ya Allah matikan Hajjaj ibn Yusuf. Wajar doa orang seperti itu kan? Kalau jahat nian, sahabat dibunuh, tabi'in dibunuh, bukan 100, 200, ribuan dibunuh. Abdullah ibn Zubair, bayangkan anaknya sahabat Zubair ibn Awam, bapaknya 10 orang yang dijamin surga, mati di tangan Hajjaj ibn Yusuf. Sampai Ka'bah itu, tiang Ka'bah rubuh. Tiang Masjidil Haram rubuh, dibabiti oleh Manjani sama Hajjaj ibn Yusuf. Ada orang mendoakan, mati lantain, mati doa kayak itu, dilaknat. Jangan katanya, jangan itu kau katanya. Ya, doakan yang baik, baik. Khawatir doa terkabul diganti Allah monyet lebih buruk dari pemimpin lebih buruk dari monyet dan babi. Yang paling bagus dalam masalah ini kita dakwah seperti ini. Pemimpin mendengar dapat hidayah, alhamdulillah. Gitu harusnya. Doakan terus. Pemimpin Palembang, pemimpin Jakarta, Indonesia secara doakan. Ya, jangan ditajasusin. Misalnya kan sering kita dengar Pak Anies ini, Pak ini ya kan ditajasus, dicari. Yang dulu dicari malah. Pas sudah hilang dicari. Tidak benar seperti itu. Doakan seluruh pemimpin kaum muslimin mendapatkan hidayah. Ini saja yang saya simpan ini. Insyaallah kita jawab di official. Mana? Ada lagi? Sini. Ya, insyaallah ana jawab ya. Ana kumpulkan pertanyaan antum. Lah penuh lah banyak nih. Nah, ini hadiah kan? Siapa yang nak hadiah sama saya? Ini ada 2 hadiah baju, satu buat akhwat, satu buat ikhwan. Ini ukuran L. Siapa yang baju ukuran L? Banyak yang nunjuk. Mana yang L? Sepeda mubazir. Dia dijual ya kalau dapatnya L. Antum? L. Antum? Yang nak apa? Yang di belakang ada yang L. L itu lebar artinya. L. Mana yang belum pernah ditanya mana? Yang belum pernah ditanya mana? Ente ukuran apa? Kecil badannya? Untuk Abi. Pinter. Untuk Abi. Iya. Sebutkan dalil dalam Al-Quran larangan kita tajassus. Idza kuntum wow. Ini namanya rezeki ya. Antum kan teman anak deket ya kan, ke sini pula. Lah nunjuk 3 kali. Yang dapat di sono, ini takdir namanya. Anak nanya antum. Ya ini takdir namanya. Anak nanya antum sekarang. Itu atas takdir Allah enggak dia jawab. Nah, makanya antum harus ridho. Ini masih budak ini, masya Allah. Ini mungkin dia berdoa tadi. Mudah-mudahan Ustadz nyingok aku, inakku dia kebak aku. Ini anak berbakti. Sini. Iya. Ya ingat Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Siapa nama antum? Muslim. Iya. Ya sudah. Ya yang akhwat sekarang. Yang akhwat. Apa pertanyaan buat akhwat ya?
hadisnya. Iya, akhwat ya. Siapa yang hafal hadis larangan tajassus? Mana jawabnya? Tulis. Ayolah dalu ini. Ya silakan akhwat. Iya Kata mic di sana. Iya harus ada mic, lain kali ada mic. Ya. Nah, ntar lagi diambil. Tunjuk waktu 5 menit. Pasti nyingok buku galau itu. Gak boleh. Curang kalau nyingok buku. Iya. Nah itu nah, awas. Nah. Ya silakan. Hidup ke itu? Cuma dinjuk tidak hidup ke? Dipencet power ya. Ya silakan, jangan lama-lama. Assalam, laju. Tidak ada yang tahu Ustaz jawabannya. Aduh. Apa? Kata yang tahu. Iya Ustaz. Balik ke situ. Ustaz. Balik ke mic tuh gak hilang. Ya ikhwan siapa yang sudah punya bini yang ngawak bini ke sini? Yang ngawak bini? Iya. Ganti pertanyaan Ustaz. Oh, laju payo. Hai ringamnya. Ya kita tunda aja ini jawabannya pas hari Jumat aja. Ini bagus sayang ini bagus nih bajunya. Ya kita tunda Jumat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.